Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Posko, podcast sekolah. Bersama saya Halisa Salsabila dan salah satu tamu kita yang sangat hebat tentunya, Pak Andi Mo Ilham, SIMK. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kabar yang saya dapat dari para tim, katanya Bapak hari ini sedang berulang tahun. Oh, itu kurang dari 24 jam. Jadi tepatnya besok ya. Oh, besok. Ya, tapi enggak apa-apa, ini bagian dari surprise. Kalau gitu saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak. Terima kasih. Dan semoga Bapak panjang umur dan sukses selalu. Iya, amin. Ya rabbal alamin. Nah, dan Ya, jadi ini bagian bentuk yang perlu disyukuri ya dengan bertambahnya usia. Berbagi dengan adik-adik di SMK Kartika, khususnya yang di jurusan multimedia ya. Iya. Ya, saya kira ini saya ucapkan terima kasih juga baik ke Alisa dan seluruh kru ya yang ada di studio ini. Ya, Posko Podcast Sekolah. Iya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Nah, pengen tahu nih Pak, keseharian Bapak selain menjadi komisioner di KPID tuh sebagai apa sih? Iya, jadi saya pekerjaan utamanya itu dosen ya. Ya, jadi salah satu perguruan tinggi namanya Politeknik Indonesia atau Polindo ya. Iya. Dia di program studi sanitasi lingkungan. Ya, berbicara dengan lingkungan ya ini tentu banyak ya, termasuk juga tentu terkait dengan penyiaran, terkait dengan bagaimana informasi bisa sampai dengan cepat, tepat dan akurat ya. Ya, itu. Karena isu-isu lingkungan ini kan bisa membuat segala sektor ini menjadi penting untuk menguatkan ya pilar terkait lingkungan kita. Iya, betul. Peran Bapak sebagai komisioner di KPID itu gimana ya? Ya, jadi KPID itu sebuah lembaga ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang berdiri berdasarkan undang-undang ya. Jadi undang-undang nomor 32 tahun 2012 tentang penyiaran di mana mengatur bagaimana arah tujuan penyiaran yang sesuai dengan undang-undang. Jadi tentu ya untuk bagaimana menjaga integritas nasional, menjaga sampainya informasi ke masyarakat, bagaimana kemudian seluruh stakeholder ya yang ingin mendapatkan berita ya, jadi sarana informasi, sarana edukasi, sarana hiburan ya. Nah, ini yang kemudian dikawal melalui undang-undang penyiaran. KPID yang melakukan monitoring dan pengawasan. Jadi penyiaran di sini adalah penyiaran televisi dan radio. Nah, kalau saat ini kan penyiaran sudah sangat maju ya, karena di era digital ini begitu banyak media ya, baik media mainstream, media sosial ya, media-media yang kemudian didapatkan oleh masyarakat. Nah, khusus kami di KPID itu mengawasi radio dan televisi seperti itu. Iya, baik. Kalau boleh tahu visi misi dari KPID sendiri itu seperti apa? Ya, tentu sebagai keterwakilan publik ya, jadi komisioner KPID ini dipilih berdasarkan regulasi yang ada. Ya, regulasinya itu ada undang-undang penyiaran dan ada namanya Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat PKPI ya. Ya, PKPI ini mensyaratkan ya kompetensi komisioner itu
sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran yang ingin kita tegakkan. Ya, itu tadi bagaimana bisa penyiaran ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat, ya, terkait kebutuhan akan informasi, kebutuhan akan edukasi, kemudian hiburan, ya, yang saat ini tentu sudah sangat beragam, ya. Ya, walaupun ada juga yang menginginkan KPI atau KPID yang ada di daerah ini mengawasi media-media sosial, ya. Ya, apalagi kan mampu melakukan siaran juga seperti podcast ini, ya, di YouTube ataupun di Instagram, di platform yang lain. Ya, tetapi undang-undangnya belum mengarah ke situ. Jadi undang-undang ini akan senantiasa disesuaikan dengan kondisi yang ada dan dilakukan perubahan-perubahan. Ya, sekarang ini sudah masuk namanya Prolegnas, ya, Program Legislasi Nasional. Jadi undang-undang itu karena undang-undang penyiaran ini dibuat sejak 2002, ya, tentu sudah sangat banyak hal yang perlu diperbaharui, ya, menyesuaikan dengan perkembangan ataupun transformasi media penyiaran, termasuk yang digeluti adik-adik di SMK ini sebagai jurusan multimedia, kan? Ya, saya kira itu. Boleh tahu nih Pak, kan misalnya nih saya dan tim yang lainnya diminta untuk memperkenalkan salah satu budaya kita, yaitu si Jageng Laleng Lipa, yang bertarung dalam sarung, ya kan? Nah, gimana sih peran KPI itu dalam membantu kita, tim kreator, dalam memperkenalkan budaya tersebut? Apakah mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus kami lakukan? Ya. Salah satu sektor yang penting untuk diangkat tentunya melalui media ini adalah nilai-nilai budaya, ya. Ya, selain kemudian tentu hal-hal yang penting untuk diberikan pemahaman ataupun pendidikan kepada setiap generasi, ya, termasuk adik-adik ini yang ada di SMK Kartika. Jadi terkait dengan si Gajang, ya, si Gajang itu. Si Gajang. Ya, si Gajang Laleng Lipa itu artinya berkelahi di dalam sarung. Tahu aja artinya? Kurang tahu juga. Ya, jadi si Gajang Laleng Lipa itu sebuah tradisi, ya, yang ada di budaya kita di Bugis Makassar. Bagaimana seseorang itu mempertahankan dia punya siri, ya, namanya siri itu hal yang mereka bela sedemikian dahsyatnya sehingga itu kemudian mereka bersiap mempertaruhkan itu jiwa dan raga, ya, sehingga untuk membuktikan itu sampai kepada tahapan si Gajang Laleng Lipa, ya, mereka bertarung, tidak ada yang boleh lari, ya. Jadi prinsipnya kita ini bukan mencari siapa yang jago, tetapi kita ini sama-sama memegang prinsip, ya. Tetapi karena tidak ada lagi yang kemudian bisa memediasi itu, nah, mereka dipertemukan di dalam sarung itu. Tetapi ya inilah sebuah model bentuk heroik, ya, para pendahulu kita menyelesaikan sebuah masalah, ya, karena tentu masalah itu akan muncul di setiap masa, di setiap era, dan kita dituntut untuk mampu melakukan sebuah solusi yang terbaik, ya. Saat ini kan eranya era keterbukaan, ya, di mana orang bisa saling menerima, saling empati, ya. Tentu nilai-nilai tadi heroiknya itu tetap dipertahankan, tetapi tidak kemudian saling gontot-gontotan, ya. Nah, sekarang ini kan sudah jarang kita dengar ini anak-anak SMK, SMA tawuran. Beda dulu di zamannya saya, ya. Ya, saya ini kan zaman, ya, sudah lumayan lah, ya. Saya dulu di SMA 5, ya. Ya, SMA 5. Waktu itu ya
namanya anak muda tentu ingin menunjukkan eksistensinya, sehingga ya ada kelompok-kelompok yang kadang ya sepertinya kurang rasional, masih mempertahankan dia punya keinginan, kehendak yang kemudian apabila bertemu dengan sekolah lain ya ini bisa terjadi gesekan-gesekan yang mengarah kepada bentrok fisik. Nah, kedepannya ini filosofi si Gajang Lala Lipa ini ya tentu bagaimana khususnya multimedia misalnya SMK ini bertarung dengan teknologi, bertarung dengan inovasi, bertarung dengan kreativitas adik-adik. Ya tentu dengan podcast ini bagian dari upaya ke arah itu ya. Saya lihat tadi di laboratoriumnya ada yang ditunjukkan oleh guru, itu sebuah model yang menjadi juara ya dalam lomba di salah satu perguruan tinggi ya, ya perakitan komputer ya. Komputer. Saya kira itu tetap semangatnya ya semangat heroiknya, kemudian bagaimana mengarahkan, melakukan kanalisasi positif kepada budaya siri itu. Iya. Kan si Gajang Lala Lipa ini sepertinya perkelahian gitu di dalam sarung. Gimana caranya sih kalau misalnya kita mau menayangkannya di televisi? Tapi kan itu salah satu tindak kekerasan. Betul. Dan bagaimana jika kita dituntut untuk memperkenalkannya ke masyarakat luas dengan melalui jaringan televisi? Tapi kan itu salah satu bentuk tindak kekerasan. Apakah mungkin ada salah satu cara yang lain atau bagaimana? Jadi media penyiaran khususnya radio dan televisi dalam aksi-aksi yang kemudian berpotensi pada munculnya hal-hal yang negatif seperti tadi kekerasan, kemudian munculnya hal-hal yang melanggar kode etik ya, di Komisi Penyiaran ada namanya P3SPS ya, ini pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi seluruh lembaga penyiaran itu harus memahami ini, bagaimana mereka membuat sebuah konten. Ya, konten is the king. Tetapi apa yang dibalik konten itu ya itu tetap perlu sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan budaya, sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, jadi budaya si Gajang Lala Lipa ini pernah muncul juga dalam sebuah tayangan ya, tetapi dalam layar lebar ya, tetapi kemudian hanya ditampilkan secara sepintas, tidak kemudian ditampilkan secara vulgar bahwa mereka kemudian saling melakukan aksi-aksi kekerasan yang kemudian bisa menyebabkan efek traumatik, yang bisa menyebabkan budaya ini kemudian diterima secara negatif oleh para pemirsa, para penonton ya. Ini yang kemudian tetap perlu dikontrol. Ya, untuk mengontrol itu biasanya yang melakukan blur itu namanya lembaga sensor film. Ya, ada lembaga yang khusus menangani itu. Makanya kalau adik-adik nonton misalnya sinetron, film ataupun misalnya di layar lebar itu ada cap ya, sudah melalui sensor. Nah, itu lembaga sensor film. Kalau KPI atau KPID di daerah itu dia pasca tayang. Jadi setelah misalnya muncul di televisi atau di radio, kemudian ini ada aduan publik atau ada laporan dari tim, karena di kantor kami itu ada tim yang khusus melakukan monitoring ya, itu shift-shiftan supaya bisa dipantau apakah mereka tadi sesuai standar itu P3 SPS, karena standar program siaran ini menjadi penting untuk tetap sesuai dengan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, norma-norma yang ada. Nah, inilah yang agak sulit diterapkan di media-media dengan platform baru ya, karena
tidak ada lembaga khusus yang mengontrol YouTube, mengontrol podcast yang mengontrol IG live dan semacamnya, karena undang-undangnya di undang-undang penyiaran masih menyangkut radio dan televisi. Iya. Kalau misalnya nih Bapak diberikan satu kesempatan untuk membuat atau menghapus salah satu peraturan yang ada dari KPID, Bapak ingin melakukan apa? Ya, tentu kita ingin bertransformasi ya, melakukan sama dengan kupu-kupu kalau mau terbang itu dia metamorfosis toh. Nah, ini kalau penyiaran kita mau berkembang baik dalam melakukan monitoring dan pengawasan, ya harus mampu juga mengawasi media sosial ini, mengawasi YouTube, mengawasi ya, tapi tentu ini tidak mudah ya. Mesti ada perangkat-perangkat yang khusus ya. Karena terkait regulasi itu banyak hal yang menjadi pertimbangan, bukan hanya dari segi hukum, tetapi dari tatanan sosial masyarakat. Nah, ini juga tidak mengurangi tumbuh kembangnya industri penyiaran ya. Karena kita lihat dengan era digital ini, ya kita berharap ke depan dunia industri di sektor penyiaran ini akan diisi oleh talenta-talenta yang memiliki kompetensi di bidang multimedia. Iya itu. Baik. Kan ada banyak pertanyaan nih juga dari teman-teman yang di luar sana mempertanyakan salah satu karakter kartun pada series Doraemon yang badannya diblur semua karena mengenakan pakaian renang. Apakah itu salah satu kebijakan dari KPI sendiri atau mungkin hanya kebijakan dari pertelevisiannya sendiri? Ya, bisa jadi kebijakan terkait blur itu dari medianya sendiri karena takut ditegur. Ya, padahal tadi yang melakukan blur itu kan lembaga sensor ya. Ya, lembaga sensor film. Mereka ada banyak komisionernya juga di situ. Mereka juga dibuat berdasarkan undang-undang. Kalau KPID ini itu tadi setelah tayang, kemudian ketahuan ada aduan masyarakat ataupun aduan dari staf yang menyatakan jenis-jenis tertentu yang melanggar tadi pedoman perilaku penyiaran ataupun standar program siaran. Nah, inilah yang kita panggil, apakah terkait gambarnya ataukah terkait isinya, ya, terkait hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan kerisauan ya di masyarakat. Boleh saya tahu apa saja sih yang sering menjadi sering berurusan dengan KPI, seperti misalnya podcast seperti ini atau siaran-siaran lain yang paling sering bermasalah gitu? Ya, tentu karena undang-undangnya tadi hanya mengatur radio dan televisi. Ya, yang podcast di media sosial ini belum menjadi tanggung jawab KPID ya. Ya, tetapi untuk beberapa hal kita kemarin sempat heboh kan di kasus di Kabupaten Goa terkait pemberitaan ya, saya satpol. Itu kan. Nah, itu sempat heboh di mana berita yang ada di media sosial berbeda dengan konten yang hadir di salah satu TV berjaringan di Makassar. Akhirnya kita panggil ya, mereka menjelaskan bagaimana sebenarnya kok bisa berbeda ini sudut pandang pemberitaan yang di media televisinya sama yang berkembang di media sosial. Ini jadinya media sosial yang menjadi pembanding karena masyarakat kan sekarang ya di HP-nya sudah setiap saat bisa online kan. Mereka kemudian mengakui bahwa dalam proses peliputannya itu belum melakukan cross and recheck ya. Kemudian narasumbernya masih satu pihak, tidak kedua belah pihak. Jadi harus berimbang dalam pemberitaan, apalagi terkait berita atau informasi yang sedang hangat ya, yang menjadi isu publik itu sangat penting. Makanya saat itu setelah kami panggil,
mereka kemudian membuat klarifikasi dan kemudian membuat berita yang sesuai standar P3SPS dengan menganulir ya berita yang sebelumnya muncul. Ya, bahkan mereka melakukan permintaan maaf juga ya melalui medianya. Iya. Apakah media tersebut mendapatkan suatu hukuman khusus tersendiri dari KPI? Ya, jadi terkait regulasi yang mengatur hal itu kita ada di P3SPS ada surat pemanggilan, klarifikasi, surat teguran, kemudian kalau memang kasusnya diulangi lagi bisa dibuat surat teguran kedua, dan kalau masih berlanjut ya ini bisa masuk ke ranah pengadilan ya. Apalagi kalau memang ada yang merasa dirugikan ya terkait pemberitaan itu. Perjalanan Bapak dari awal sampai bisa menjadi seorang komisioner di KPD itu seperti apa? Bisa nggak Bapak ceritain ke kita semua? Itu bisa 7 seri film itu. Karena saya sekarang ulang tahun yang keberapa itu ya? Baru ke 40. Ini 2022. Ya, berarti 46 ya. Kalau mau diceritakan panjang itu. Saya saja ketemu dengan salah satu gurunya di sini, Pak Ismail Ibrahim yang agak kurus itu. Itu sudah sejak saya masih SMP ya, masih SMA waktu itu aktif dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, kemudian di kampus kami juga aktif di intra kampus dan ekstra kampus, kemudian harus banyak bergaul dengan siapa saja latar belakangnya ya, karena ini semua yang menjadi kita sekolah non formal ya. Saya sebelum di KPID juga di Komisi Informasi Publik ya. Ya, kalau di situ menangani terkait keterbukaan informasi pada badan publik. Ya, badan publik itu yang menggunakan anggaran-anggaran negara, baik itu APBN maupun APBD. Nah, itu hal-hal yang perlu dibuka yang seperti apa, kalau ada masyarakat yang minta informasi ya harus diberikan. Mungkin kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Ada mungkin penyampaian dan tips-tips yang Bapak ingin berikan kepada kami selaku yang menjadi penerus bangsa di dunia multimedia, dunia penyiaran. Saya kira ini semua sudah mewakili ya bagaimana seorang generasi muda itu harus bersikap, berperilaku ya ini. Don't sit, get fit, bahwa tidak hanya duduk di sekolah tetapi juga membina raga, fisik, membina jiwa ya. Have a nice day. Ya, itu kan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui podcast ini, bahwa hidup ini harus kita syukuri ya. Kalau kita mampu syukuri segala kondisi, kita sebagai siswa, kita sebagai guru, kita sebagai apa saja ya, kita posisikan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab kita ya. Gunakan secara optimal masa mudanya untuk belajar apa saja yang positif ya. Ya, supaya nanti bisa ke Amerika juga. Bisa lihat patung Liberty, bagaimana sebuah ya tempatnya demokrasi di sana, walaupun ya itu pun masih kadang ada hal-hal yang kemudian masih diskriminatif ya. Ya, jadi dimanapun kita, apapun posisi kita, ya kita harus bermanfaat ya bagi sebesar-besarnya ya. Termasuk saya hadir di sini awalnya nggak tahu ini lokasi di mana ya. Tetapi setelah hadir di sini kemudian nanti masuk ke SMK official YouTube-nya ya, ini bisa beredar kemana-mana kan? Seperti itu. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih Pak. Perbedaan KPI pusat dan KPI daerah itu
Apakah cukup besar atau seperti Ini apa? mau tahu banget atau mau tahu saja? Mau tahu banget dong Pak. Ya, namanya saja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Iya. Tentu dia mengontrol, mengawasi, melakukan pembinaan pada media-media atau lembaga penyiaran yang ada di pusat. Iya. Ya, mereka yang menjadi motor penggerak untuk melakukan pengawasan. Iya. Kalau kami di daerah, ya mengontrol lembaga penyiaran lokal. Kita di sini kan ada banyak ya, ada Celebes TV, ada Fajar TV, ada V Channel Makassar, ada radio-radio lokal, ya. Ada juga yang namanya SSJ ya, stasiun siaran berjaringan. Ya, misalnya TV One atau Metro atau MNC Group, mereka bikin juga di sini di lokal. Iya. Mereka punya kewajiban itu 10% harus siaran lokal. Ya, misalnya tadi budaya Siri, budaya Sigajang Lala Lipa, budaya karakter-karakter yang ingin ditampilkannya itu harus memenuhi ya 10%. Jadi kalau KPI pusat mengawasi yang di pusat, KPI daerah mengawasi lembaga penyiaran yang di daerah. Iya. Kalau dari SMK misalnya ada yang menjadi volunteer untuk melakukan pengawasan, ya itu kita tentu sangat berterima kasih. Ya. Kesan pertama Bapak pas datang ke SMK Kartika ini dan bertemu kita semua itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi di depan tadi kan ada posko ya. Iya. Nah, untungnya saya sama bajunya juga. Jadi energinya sama ya. Ternyata ya sesama-sama mengawal bagaimana keutuhan, integritas bangsa, mengawal ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ya, tentu sebagai bagian dari SMK Kodam 7 Sultan Hasanuddin sekarang ya. Ya, tentu semangat kepahlawanan Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, ya ini bisa menjadi penyemangat bagi siswa yang ada di sini ya. Ternyata gedungnya alhamdulillah ya. Iya, saya baru masuk ke sini. Dan saya pikir ini sebuah potensi ya yang penting untuk membina generasi, kemudian untuk melanjutkan pendidikan, dan saya harap juga adik-adik atau siswa-siswa yang ada di sini mampu berkreasi menghadirkan narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Sulsel melalui kegiatan podcast semacam ini. Itu adalah hal yang positif karena setiap orang itu punya pengalaman dan punya kompetensi yang berbeda. Begitu Anda publikasikan melalui media Anda ikut mendapatkan amal jariah, mendapatkan spirit ya. Kemudian ada lagi hal-hal yang Anda akan kembangkan ya. Karena setahu saya ini kan baru juga seperti ini, sebelumnya masih polos. Nah, ke depan seperti apa? Ya, mungkin nanti dapat sponsor, nggak dibalik lagi begini ya. Ya, seperti itu. Jadi terus berinovasi, terus semangat ya. Iya. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit saran kepada kami tim kreator, bagaimana saran-saran kalau misalnya kita pengen masuk ke KPID, bekerja di sana, apa mungkin ada saran-saran yang ingin Bapak berikan? Ya, jadi kami di KPID itu selalu ada mahasiswa magang. Iya. Kalau SMK dari Kartika juga mau magang, ya kita welcome ya, terbuka untuk itu. Bagaimana melihat model pengawasannya, ya, bagaimana kelembagaannya, kemudian bagaimana sistem penyiaran ya. Karena di KPID itu 3 hal ini yang menjadi pilar pengawasannya. Gitu. Iya, baik. Kesibukan Bapak akhir-akhir ini selain menjadi dosen dan komisioner di KPID itu seperti apa? Saya lebih banyak selain di kantor tempat mengajar ya di rumah. Di rumah. Karena di rumah ya kita
kita bagaimana sebagai orang tua ya, Iya. sebagai suami ya, ini tentu harus perannya dioptimalkan Iya. ya, karena biar bagaimanapun kita bukan hanya menjadi diri kita sendiri, kita adalah sebuah ekosistem ya, yang menjadi bagian yang saling menguatkan ya, di rumah, di kantor, di tempat kerja, di sekolah, bagi adik-adik ya, itu semua adalah tempat-tempat berproses ya. Tentu dalam proses ini ya ada hal-hal yang harus dijaga, harus dikontrol supaya tetap sesuai dengan arah dan tujuan kita yang telah kita tetapkan. Iya. Masih ada? Aduh, sedikit deg-degan ya dapat berbicara dengan seorang yang hebat, sebagai ayah yang hebat, Waduh. suami yang hebat, di tempat kerja juga hebat, jadi dosen, mengajar dengan baik tentunya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dapat menyempatkan waktunya. Saya juga sangat bangga dapat berbicara dengan seorang yang hebat seperti ini. Belum, tentunya masih mengarah ke sana kan, kita semua harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya, kepada ekosistem dimanapun kita berada. Iya. Mungkin kita sudah sampai pada penghujung podcast kita pada kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu dan menjadi sebuah kebanggaan juga bagi tim Posko kami. Ya. Baik, saya akan mungkin tutup ya Pak. Boleh. Atau mungkin ada penyampaian atau mungkin ada penyampaian yang ingin Bapak sampaikan lagi kepada tim yang lain atau kepada orang yang akan nonton selanjutnya. Ya, saya harap di like dan subscribe ya, official SMK K3 ya. Karena dengan berbagi ya, itu berarti kita punya peran untuk juga terlibat dalam kampanye, membangun kesadaran, membangun asas manfaat bagi hadirnya generasi-generasi yang akan datang. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, saya akan tutup podcast kali ini. Ya baik, kawan-kawan sekalian, sekian akhir dari podcast kami. Posko Podcast Sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.